Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara, selamat berjumpa dengan saya Dr. Andes As'ad Afifi MPD selaku pengampu mata kuliah filsafat umum. Pada kesempatan hari ini merupakan pertemuan pertama. Kita insya Allah akan membahas tentang pengertian filsafat, baik itu secara etimologi atau bahasa maupun secara terminologi atau secara istilah. Filsafat itu secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philo dan sophia. Kemudian berkembang menjadi filosofia atau menjadi kata filosofia, kemudian menjadi kata filosofi. Apa itu philo? Philo itu adalah love atau cinta atau keinginan. Sedangkan philan itu adalah to love, yaitu berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan itu. Sedangkan sophia itu berarti wisdom, atau kebijakan, atau kebijaksanaan, atau hikmah, atau kepandaian. Itu Sophia. Dengan demikian, filosofia bisa berarti love of wisdom, atau keinginan yang mendalam untuk mendapatkan kepandaian dalam dan kebenaran. Sedangkan filosofi adalah sebuah sifat yang bermakna cinta akan kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya, dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Jadi filsafat itu adalah secara bahasa mencintai suatu kebenaran atau suatu hikmah atau suatu kebijaksanaan dengan sungguh-sungguh, dengan sedalam-dalamnya. Bukan cinta dalam arti yang semu, dalam arti yang dangkal. Tapi pengertian cinta yang sedalam-dalamnya. Apa yang dicintai? Yang dicintai adalah kebijaksanaan atau hikmah atau kebenaran. Oleh karena itu maka filosofi adalah cinta akan kebenaran, cinta akan hikmah, cinta akan kebijaksanaan. Maka cinta dalam makna di sini adalah suatu hasrat yang besar atau hasrat yang berkobar-kobar atau hasrat yang sungguh-sungguh untuk apa? Untuk mencintai atau menyukai atau keinginannya terhadap kebijaksanaan atau hikmah atau kebenaran tersebut. Kebijaksanaan, kebijaksanaan adalah kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Itu kebijaksanaan, bukan kebenaran yang semu, bukan kebenaran yang palsu, dan bukan pula kebenaran yang dangkal. Akan tetapi kebijaksanaan dalam arti filsafat adalah kebijaksanaan adalah kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Jadi dengan demikian maka filsafat secara bahasa dapat diartikan adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh dan secara mendalam untuk meraih kebenaran yang sejati itu tadi. Itu adalah jadi hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh ya, bukan keinginan yang dangkal, bukan keinginan yang semu. Itu filsafat secara bahasa. Sekarang filsafat secara terminologi atau filsafat secara istilah itu banyak dikemukakan oleh para filosof, oleh para ahli filsafat. Antara lain adalah Plato, ya. Plato yang mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran asli. Jadi filsafat itu adalah keinginan atau kecintaan atau kegemaran atau suatu minat untuk mencapai kebenaran hakiki, kebenaran yang asli, kebenaran yang sungguh-sungguh, ya, bukan kebenaran palsu, bukan kebenaran semu. Itu kata Plato.
Sedangkan Aristoteles mengatakan bahwa filsafat itu adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang hakiki, di mana di dalamnya itu tergabung metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi kata Aristoteles adalah pengetahuan yang meliputi suatu kebenaran, ya, kebenaran yang sesungguhnya tentunya. Nah, itu di dalam kebenaran itu kata Aristoteles tergabunglah metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, istilah-istilah ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya nanti pada pembahasan tersendiri. Itu menurut apa namanya Plato dan Aristoteles. Sekarang menurut Immanuel Kant, filsafat itu adalah ilmu yang menjadi pokok pangkal segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan. Ya. Yang pertama adalah apa yang dapat diketahui oleh seseorang, maka jawabannya adalah di dalam metafisika. Ya. Jadi mencari hakikat yang ingin diketahui. Nanti jawabannya itu apa yang ingin diketahui itu jawaban nanti ada di metafisika yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya nanti secara tersendiri. Yang kedua, kata Immanuel Kant, di dalam pengetahuan itu persoalan yang muncul juga apa yang seharusnya diketahui. Kalau tadi apa yang dapat diketahui, sekarang apa yang harus diketahui. Apa yang harus diketahui ini, kata Immanuel Kant, adalah akan dijawab di dalam filsafat etika. Ya, filsafat etika yang insya Allah juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya secara tersendiri. Kemudian yang ketiga, itu sampai di mana harapan kita. Yang kita berharap, artinya tujuan daripada kehidupan kita ini, maka ketika ditanya sampai di mana harapan kita, jawabannya adalah agama. Ya, agama itulah yang akan menjawab nanti sampai di mana harapan kita, sampai ke mana, apa tujuan kita hidup dan sebagainya itu akan dijawab di dalam agama. Jawabannya agama, dan itu nanti juga kita akan bahas tentang filsafat agama. Dan yang keempat, kata Immanuel Kant, terkandung di dalam segala pengetahuan itu adalah apa itu manusia. Ya. Artinya hakikat manusia itu sesungguhnya apa. Dan ini insya Allah akan dijawab di dalam antropologi. Atau jawaban dari pertanyaan ini adalah antropologi. Sehingga apa itu manusia, apa hakikat manusia itu akan nanti dijawab di dalam filsafat antropologi. Yang juga insya Allah akan kita bahas pada pertemuan tersendiri nantinya. Itu definisi secara istilah ya atau terminologi. Dengan demikian dapat diketahui, dipahami atau disimpulkan bahwa esensi daripada pengertian filsafat tadi yaitu pertama upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang seluruh realitas. Jadi upaya pemikiran spekulatif, pemikiran pemikiran yang nisbi tentang seluruh realitas yang ada, ya. Realitas baik itu realitas yang nampak maupun realitas yang tidak nampak, yang abstrak. Itu akan menjadi pokok bahasan daripada filsafat. Kemudian yang kedua, esensi pengertian filsafat itu adalah upaya untuk melukiskan hakikat realitas secara nyata. Jadi apa realitas yang sesungguhnya, hakikat realitas yang sesungguhnya, hakikat dari alam semesta beserta isinya ini yang sesungguhnya, itu juga akan dilukiskan secara filosofis, ya. Dilukiskan oleh filsafat hakikat dari realitas segala yang ada ini. Yang kemudian esensi dari pengertian filsafat tadi juga adalah upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumber daya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Jadi batas-batas pengetahuan, jangkauan pengetahuan itu, baik itu nyangkut sumber daya,
dari pengetahuan itu maupun hakikat dari pengetahuan serta keabsahan pengetahuan dan termasuklah nilai dari pengetahuan itu. Itu sesungguhnya filsafat makna intisari atau esensi itu. Yang berikutnya, esensi dari pengertian filsafat itu adalah bahwa filsafat merupakan pemikiran kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Jadi nanti ada ilmu-ilmu pengetahuan itu akan dikritisi oleh filsafat. Andai kata di dalam pengetahuan itu hanya meliputi andai-andai dan pernyataan-pernyataan yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmu pengetahuan itu sendiri, maka akan diselesaikan oleh filsafat secara kritis. Ini makna esensi dari pengertian filsafat itu, baik itu secara harfiah atau etimologi maupun secara istilah atau terminologi. Dengan demikian, inti daripada pengertian filsafat itu adalah yang pertama suatu sikap, ya. Suatu sikap artinya bahwa dengan berfilsafat ini kita bersikap gitu. Ya, sikap itu dalam arti sehari-hari bisa dikatakan sebagai prinsip. Maka dengan berfilsafat ini kita maka akan menentukan prinsip, menentukan sikap. Gitu. Yang kedua adalah metode berpikir, jelas. Karena filsafat itu adalah kegiatan atau aktivitas berpikir, maka disebutlah bahwa filsafat itu adalah sebuah metode, suatu cara berpikir. Untuk apa? Untuk menemukan sesuatu yang hakiki, kebenaran yang hakiki, kebijaksanaan yang hakiki, dan kemudian hakikat itu sendiri. Ya. Itu yang akan dibahas di dalam filsafat, dan itu bagian dari pengertian filsafat. Yang ketiga adalah bahwa filsafat itu sebuah kelompok masalah. Dan memang benar bahwa di dalam filsafat itu banyak kumpulan-kumpulan permasalahan. Tapi filsafat tidak sekedar mengumpulkan masalah, tidak sekedar membuat kelompok-kelompok masalah, tapi filsafat justru juga mampu memberikan solusi, mampu memberikan jawaban atas masalah-masalah yang terkumpul di dalam filsafat itu sendiri. Jadi filsafat itu mengelompokkan masalah atau mengumpulkan berbagai masalah, tapi filsafat juga sekaligus menyelesaikan atau memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tersebut, terutama masalah berkaitan dengan realitas yang ada. Yang keempat memang adalah kelompok teori, kumpulan teori. Ya, ini terutama teori-teori tentang filsafat. Di dalam filsafat itu nanti akan banyak teori tentang filsafat yang telah dilahirkan oleh para filosof itu sendiri. Jadi yang dianggaplah bahwa filsafat itu merupakan kelompok atau kumpulan teori. Ya, tentunya teori-teori filsafat yang juga nanti akan bisa dipergunakan untuk teori-teori pengetahuan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah analisis kritis bahasa dan pengertian. Jadi tetap saja orientasi dari filsafat itu adalah merupakan kegiatan berpikir yang kritis, ya. Ya, tentu saja bahasa tentang pengertian-pengertian dari sebuah istilah itu akan dikritisi oleh filsafat, sehingga melahirkan apa yang diinginkan oleh filsafat, yaitu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang bijaksana atau hakikat itu sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh filsafat. Dan yang keenam, bahwa filsafat adalah sebuah pemahaman yang komprehensif. Artinya dengan filsafat ini diharapkan seseorang bisa mendapatkan pemahaman terhadap suatu realitas yang ada secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak sepotong-potong, tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian, tapi diharapkan bisa paham secara konkret, secara menyeluruh, secara komprehensif. Inilah inti sari daripada pengertian filsafat. Itu, saudara sekalian, pengertian filsafat yang dapat kita jelaskan pada kesempatan di pertemuan pertama ini, baik itu pengertian secara etimologi atau bahasa maupun pengertian secara terminologi atau istilah.
Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.